Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang Dewi Kunti. Raja Mandura dari bangsa Yadawa mempunyai dua orang anak, yaitu Basudewa dan Dewi Prita. Basudewa ini nantinya akan mempunyai anak Kresna, Baladewa, dan Sembadra. Nah, Raja Madura ini mempunyai sepupu yaitu Raja Kuntiboja yang tidak memiliki keturunan. Karena merasa kasihan, Raja Mandura memberikan anaknya Dewi Prita ke Raja Kuntiboja sebagai anak. Sejak itu Dewi Prita dikenal dengan nama Dewi Kunti. Suatu saat di kerajaan Kuntiboja datang tamu agung Begawan Druwasa. Dewi Kunti kecil kemudian disuruh meladeni keperluan sang begawan. Selama lebih setahun Kunti menjadi pesuruh Begawan Druwasa. Dewi Kunti meladeni segala keperluan begawan dengan ikhlas, ceria, dan sabar. Begawan Druwasa yang sakti kemudian merasa sangat sayang pada Kunti yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Maka sang begawan memberikan mantra kepada Dewi Kunti. Mantra sakti memanggil dewa. Siapapun dewa yang dipanggil akan datang dan memberikan anak sesuai dengan keluhuran dewa yang bersangkutan. Dewi Kunti kecil merasa sangat bergembira sekali. Maka tanpa tahu sang begawan, Kunti mencoba merapalkan mantra tersebut. Sebenarnya dia cuma coba-coba saja, tapi hasilnya fatal. Waktu itu Kunti membaca mantra sambil menyebut Dewa Surya, dewa pujaannya. Maka datanglah Dewa Surya ke hadapan Dewi Kunti. Dewa Surya kaget karena ternyata yang memanggil dirinya adalah anak-anak di bawah umur. Tapi sudah jadi ketetapan Dewata, maka Dewi Kunti mengandung anak Dewi Surya. Kunti memohon memelas-melas karena takut diolok-olok akibat kehamilan di luar nikah tersebut. Karena merasa kasihan, maka Dewa Surya mengeluarkan bayi di kandungan Kunti melalui telinga. Karena lahir lewat telinga, maka keperawanan Kunti tak hilang. Dan karena itu pula, maka bayi itu diberi nama Karna yang artinya telinga. Karena lahir dengan rompi yang tak akan pernah tembus oleh senjata apapun, wajah dan tubuhnya gilang gemilang oleh pancaran cahaya surya seperti ayahnya. Namun karena malu dan merasa bingung, anak itu dibuang oleh Kunti ke sungai. Ya, inilah kesalahan besar Kunti. Sampai akhir hayatnya Kunti menyesali hal ini. Dan hukuman dewa atas perbuatannya adalah harus menyaksikan anaknya saling membunuh pada kemudian hari. Pada suatu pagi ketika Adirata sedang membasuh badannya di sungai Gangga, ia terkejut melihat dari kejauhan sebuah benda yang berkilau-kilau. Tanpa pikir panjang, Adirata berenang menyongsong benda tersebut. Lebih terkejut setelah diketahui bahwa benda berwujud peti kecil terbuka dinamakan gedanga tersebut berisi bayi mungil yang memakai pakaian perang, yaitu kotang kerai kasawargan, semacam baju zirah dan anting mustika. Dengan raut muka yang berbinar-binar, Adirata menggendong dan bergegas membawanya pulang. Adirata menjadi tidak sabar untuk segera mengabarkan kabar sukacita ini kepada Radha istrinya. Bagaikan kejatuhan rembulan, sepasang suami istri setengah baya tersebut mendapatkan bayi yang selama ini ia idamkan. Apalagi bayi tersebut bukanlah bayi sembarangan. Jika dilihat dari kedua benda yang melekat di tubuhnya dan perlengkapan yang disertakan, Adirata dan Radha merawat bayi yang ditemukan dengan ketulusan dan kasih sayang. Selain bernama Karna, sesuai dengan tulisan yang disertakan, bayi tersebut kemudian diberi nama Wasusena karena waktu ditemukan memakai pakaian perang. Sedangkan orang-orang di sekitarnya menyebut Karna dengan nama panggilan Radea, yang artinya anak dari Nyi Radha. Karena tumbuh menjadi anak yang cerdas, berani, dan jujur.
Adirata dan Nyai Rada bangga karenanya. Setelah menginjak dewasa, karena sering berpetualangan sendirian, belajar ilmu kesana kemari, ketika pada suatu waktu karena lewat di Sokalima, ia kepingin sekali bergabung dengan para Kurawa dan para Pandawa untuk bersama-sama berguru kepada Durna. Tetapi keinginannya tidaklah mungkin kesampaian, dikarenakan karena bukanlah termasuk golongan kesatria. Ia hanyalah anak seorang sais kereta. Anak seorang sais kereta pantasnya juga menjadi sais kereta. Pemahaman seperti itulah yang ada pada Adirata. Maka kemudian diberikanlah sebuah kereta kuda agar dipakai Karna untuk belajar menjadi sais. Kembali lagi ke cerita Dewi Kunti. Ketika usia Dewi Kunti sudah siap untuk menikah, Raja Kuntiboja mengundang semua putra mahkota dari kerajaan-kerajaan tetangga untuk mengikuti sayembara agar dapat dipilih menjadi calon suami putri angkatnya. Maka berdatanganlah putra-putra mahkota ingin mempersunting Kunti yang termasyhur kecantikan dan kebijakannya. Sayembara berlangsung beberapa hari, akhirnya Raja Pandu keluar dinyatakan sebagai pemenang. Dia mendapat kalung bunga tanda kemenangan dari Kunti. Pandu keluar sebagai pemenang karena dia terkenal bijaksana dan perkasa. Setelah upacara perkawinan yang dilangsungkan dengan hikmat, Kunti mengikuti suaminya dan tinggal di Hastinapura. Sayembara dilakukan dengan adu kecerdasan, di mana Putri Kunti mengajukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pangeran peserta sayembara. Jawaban dari Pandulah yang paling benar dan dapat diterima oleh Kunti sehingga berhak untuk menikahinya. Setelah menikah dengan Kunti dan tinggal di Hastinapura, Raja Pandu kemudian menikahi Dewi Madri sebagai istri kedua. Namun Pandu tidak mampu memiliki anak karena kutukan yang diterimanya dari Resi Kindama. Akhirnya Pandu dan kedua istrinya hidup di hutan sebagai pertapa. Di sanalah Kunti mengeluarkan mantra rahasianya. Ia memanggil 3 dewa dan meminta 3 putra dari mereka. Putra pertama diberi nama Yudhistira, kedua bernama Bima dari Dewa Bayu, dan yang terakhir bernama Arjuna dari Dewa Indra. Kemudian Kunti memberitahu mantra tersebut kepada Madri, dan Madri memanggil Dewa Aswin yang menerima putra kembar dan diberi nama Nakula dan Sadewa. Kelima putra Pandu tersebut dikenal dengan nama Pandawa. Setelah kematian Pandu dan Madri, Kunti mengasuh kelima putra tersebut sendirian. Sesuai dengan amanat Madri, Kunti berjanji akan memperlakukan Nakula dan Sadewa seperti putranya sendiri. Salah satu hal yang paling disesali Kunti dalam hidupnya adalah ketika menyuruh Arjuna membagi sedekah atau hadiah yang diterimanya kepada keempat saudaranya. Kunti tidak tahu bahwa hadiah tersebut adalah seorang wanita, yakni Drupadi. Karena perkataan ibu adalah perintah, akhirnya kelima anaknya menikah dengan Drupadi. Setelah pertemuan besar di Kuruksetra berkecambuk dan usianya sudah sangat tua, Kunti pergi ke hutan bersama dengan ipar-iparnya yang lain seperti Dhritarashtra, Widura, dan Gandhari untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Mereka menyerahkan kerajaan kepada Yudhistira. Di dalam hutan, Kunti dan yang lainnya terbakar oleh api suci mereka sendiri dan wafat di sana. Madri istri Prabu yang kedua. Madri adalah seorang putri dari kerajaan Madra, adik dari Pangeran Salya yang diberikan kepada Pandu setelah Salya kalah tanding dengan Pandu. Prabu Pandu berhasil memenangkan sayembara untuk mendapatkan Kunti putri dari Prabu Kuntiboja. Prabu Salya yang terlambat datang menantang Prabu untuk mendapatkan Dewi Kunti dengan taruhannya adalah Dewi Madri adiknya. Salya dan Pandu kemudian mendapatkan Madri dan menikahinya. Dari Madri, Pandu memiliki 2 orang anak kembar, yaitu Nakula dan Sadewa.
Dalam riwayat lain, Madri adalah istri kedua Pandu yang dinikahkan dengan Pandu untuk mempererat hubungan antara Hastinapura dengan kerajaan Madra. Madri adalah seorang putri raja kerajaan Madra yang terpikat dengan Pandu saat Pandu membantu kerajaannya dalam perang melawan musuh. Raja Madra kemudian menghadiahkan putrinya Madri kepada Pandu untuk dijadikan istri sebagai balas budi dan terima kasih atas bantuan Pandu dari kerajaan Hastinapura. Madri ini adalah perempuan kompetitif yang bersaing dengan Kunti untuk mendapatkan perhatian Pandu. Dikisahkan, Madri yang manja dan selalu minta perhatian meminta Pandu untuk berburu mencari kijang buatnya. Pandu menyanggupinya. Ia kemudian berburu dan berhasil memanah sepasang kijang yang sedang bercengkerama di hutan. Sialnya kijang itu ternyata jelmaan pasangan Resi Sakti bernama Kindama. Sebelum menjemput ajal, kijang itu menampakkan wujud aslinya dan mengucapkan supata atau kutukan kepada Pandu bahwa Pandu akan meninggal apabila berhubungan dengan istrinya, sehingga ia tidak bisa memiliki keturunan. Pandu yang melihat itu sebagai pertanda buruk, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tahta Hastinapura untuk menyepi dan membersihkan diri di hutan. Ia pun mengajak serta kedua istrinya, Kunti dan Madri, mengembara sebagai pertapa. Mereka berdua pun mengikutinya. Seperti yang dikisahkan sebelumnya, waktu di hutan Kunti mengeluarkan mantra rahasianya untuk memanggil para dewa. Ia menggunakan mantra tersebut 3 kali untuk memanggil Dewa Yama, Bayu, dan Indra. Dari ketiga dewa tersebut, ia memperoleh 3 putra, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kunti juga memberikan kesempatan bagi Madri untuk memanggil dewa. Madri memanggil Dewa Aswin dan mendapatkan putra kembar bernama Nakula dan Sadewa. Dikisahkan setelah lahirnya 3 putra, Kunti membuat Madri sedih dan iri hati. Suatu saat dalam kisah yang digambarkan, mereka berdua tengah memasak. Kunti menegur Madri yang tampak tengah bermuram durja. Kunti bertanya ke Madri, "Ada apakah gerangan?" Madri kemudian menjawab dengan kiasan untuk menyindir Kunti. "Kak, aku tadi ke hutan. Tadi aku melihat monyet betina tua yang tengah berbahagia dengan suami dan anak-anaknya. Sedangkan monyet betina muda diasingkan, kasihan sekali monyet betina itu," kata Madri kurang lebih begitu. Kunti adalah perempuan yang baik hati dan istri tertua yang pengertian. Meskipun ia seharusnya bisa marah besar ke Madri karena sebab permintaannya yang manja, suaminya jadi kena kutukan dan mereka tak bisa lagi bersenggama, merasakan surga dunia. Namun Kunti tak dendam. Ia tahu arti sindiran Madri dan menyampaikan suaminya agar Madri juga diberi kesempatan untuk mendapatkan anak. Akhirnya atas restu suaminya, Kunti mengajari Madri mantra memanggil dewa dan berhasil. Datanglah Dewa Aswin yang menganugerahi Madri 2 anak sekaligus, Nakula dan Sadewa. Jadilah anak-anak Pandu itu yang sebenarnya lahir bukan dari benihnya itu disebut dengan Pandawa 5, 3 dari Kunti dan 2 dari Madri. Dasar istri muda yang memang dibuat selalu lebih manja. Maka pada suatu hari saat Kunti sedang mengasuh 5 anaknya, Pandu dan Madri malah bertemu di padang rumput saat musim semi yang indah. Mereka berjumpa di lapangan luas yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni yang tengah bermekaran. Terbawa oleh alam yang indah dan gairah musim semi, asmara mereka pun bergelora. Pandu dan Madri seolah lupa kutukan dan ingin meluapkan cinta, membawa yang terpendam begitu lama. Pandu memandang sekeliling yang seolah mendukungnya untuk segera bercinta. Kemudian ia menatap Madri yang jelita juga menggoda. Tak tahan dengan penuh gairah, Pandu bercumbu Madri yang menyambutnya dengan gagap gembira. Mereka pun tenggelam dalam kenikmatan asmara. Tiba-tiba Pandu roboh. Seketika itu juga ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika tengah menjemput kenikmatan asmara dengan Madri.
Pantangan tengah dilanggar dan kutukan yang dilontarkan Resi Sakti yang dulu dibunuhnya pun menjadi nyata. Pandu meninggal dunia seketika. Madri tentu saja sangat sedih. Ia merasa bahwa dirinya yang menjadi penyebab kematian suaminya. Ia yang menggoda dan tak kuasa menolak hasrat suaminya itu. Singkat cerita, Madri mati begitu saja setelah menangisi di hadapan Kunti dan mendahului Kunti yang juga ingin bunuh diri. Itu hakku untuk bunuh diri menyusul suaminya, kata Kunti. Namun ketika Kunti membalikan badan, Mandri telah berkulai meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Mandri berpesan kepada Kunti agar ia merawat Nakula dan Sadewa seperti anak kandungnya sendiri. Jadilah Kunti menjadi ibu tunggal bagi Pandawa 5. Kisah tersebut berbeda dengan kisah kitab aslinya. Dikisahkan dalam kitab Mahabharata, pada suatu hari ketika Kunti dan putra-putranya yang lain berada jauh, Pandu mencoba untuk bercinta dengan Madri. Karena kutukan yang diberikan kepadanya, ia meninggal saat menjalin hubungan asmara dengan Madri. Kemudian Madri berpesan kepada Kunti agar ia merawat Nakula dan Sadewa seperti anak kandungnya sendiri. Setelah itu, Madri menjeburkan dirinya sendiri ke dalam api kremasi untuk menyusul suaminya. Sangkuni atau yang nama lainnya adalah Saubala adalah seorang tokoh antagonis dalam cerita Mahabharata. Ia merupakan paman para Kurawa dari pihak ibu. Sangkuni terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Kurawa agar memusuhi Pandawa. Antara lain, ia berhasil merebut kerajaan Indraprasta dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Dalam perwayangan Jawa, Sangkuni sering dieja dengan nama Sengkuni. Di perwayangan Jawa, ketika para Kurawa berkuasa di kerajaan Hastina, ia diangkat sebagai patih, sehingga dikenal dengan Patih Sengkuni. Dalam pewayangan Sunda, ia juga dikenal dengan nama Sang Kuning. Menurut versi kitab Mahabharata, Sang Kuning berasal dari kerajaan Gandhara. Ayahnya bernama Suwala. Jabatannya adalah pangeran mahkota yang kemudian setelah ayahnya mundur, Sangkuni menjadi raja kerajaan Gandhara. Pada suatu hari, adik perempuannya yang bernama Gandhari dilamar untuk dijadikan sebagai istri Dhetarashtra, seorang pangeran dari Hastinapura yang buta. Sangkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut. Menurutnya, Gandhari seharusnya menjadi istri Pandu, adik Dhetarashtra. Namun karena semuanya sudah terjadi, ia pun mengikuti Gandhari yang selanjutnya menetap di istana Hastinapura untuk menjaganya. Sangkuni sangat benci kepada Bhisma yang saat itu menjadi penasihat kerajaan Hastinapura. Karena Bhismalah yang datang melamar Gandhari dan menjodohkannya dengan Dhetarashtra yang putra. Setelah menikah, Gandhari memutuskan untuk selalu menutup kedua matanya menggunakan selembar kain karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta. Dari perkawinan mereka lahir 100 orang Kurawa yang sejak kecil diasuh oleh Sangkuni. Sangkuni berusaha menguasai Hastinapura melalui adiknya yang menjadi permaisuri Raja Hastinapura. Dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut, Sangkuni menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan tahta Hastinapura, termasuk memperalat Duryadana, anak tertua dalam Kurawa, agar mau menuruti semua tindakan politiknya. Di bawah asuhan Sangkuni, para Kurawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa, yaitu putra-putra Pandu. Setiap hari Sangkuni selalu mengobarkan rasa permusuhan di hati para Kurawa, terutama yang tertua, yaitu Duryadana. Konon Sangkuni merupakan reinkarnasi dari Dewa Para, yaitu seorang dewa yang bertugas menciptakan kekacauan di muka bumi. Dalam Mahabharata, menurut pengamatan penulis, bukan Duryadana yang jahat, tapi Sangkunilah yang selalu memengaruhi setiap tindakan dan perkataan Duryadana. Dikisahkan bahwa Sangkuni sebenarnya kakak yang sangat sayang dengan adiknya Gandhari.
Sangkuni rela naik gunung untuk mengumpulkan kunang-kunang untuk adiknya tersebut. Karena adiknya yang cantik dan sangat disayanginya harus mempunyai suami yang buta, Sangkuni rela melukai kakinya sendiri untuk mengingatkan sakit hatinya kepada Bisma dan Hastinapura. Dia bersumpah akan membuat kekacauan di Hastinapura seperti kacau hatinya saat itu. Untuk membalas sakit hatinya terhadap Bisma, Sangkuni selalu melakukannya lewat Duryodhana yang notabene adalah keponakannya. Sangkuni merupakan penasihat utama Duryodhana, pemimpin para Kurawa. Berbagai jenis tipu muslihat dan kelicikan ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa. Saat Destrarata tidak menjadi dinobatkan sebagai raja, Sangkunilah yang memprovokasi Destrarata untuk melawan keluarganya sendiri. Sangkuni juga menghasut Destrarata supaya Duryodhana dinobatkan sebagai putra mahkota sebelum Pandawa masuk Hastinapura. Sangkunilah yang merencanakan pembunuhan terhadap Bima waktu kecil, memerintahkan pembangunan dan pembakaran istana Wawaranata, memprovokasi raja-raja yang diundang dalam sayembara Drupadi yang menyerang Arjuna dan masih banyak kelicikan-kelicikan lainnya. Waktu menghilangkan Bima kecil karena diracun dan dibuang ke sungai, Sangkuni berakting menangis dengan berkata para pemburu di hutan menemukan perhiasan Pangeran Bima. Dengan kata lain, Sangkuni mengumumkan bahwa Bima telah meninggal. Kunti, Pandawa, Bisma, Widura termasuk Destrarata dan Gandhari berduka mendengarnya. Padahal itu tipuan belaka. Usaha Sangkuni yang paling sukses adalah merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui permainan dadu melawan pihak Kurawa. Kisah ini terdapat dalam Mahabharata bagian 2 atau Sabha Parwa. Peristiwa tersebut disebabkan oleh rasa iri hati Duryodhana atas keberhasilan para Pandawa membangun Indraprastha yang jauh lebih indah daripada Hastinapura. Atas saran Sangkuni, ia pun mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura. Dalam permainan itu, Sangkuni bertindak sebagai pelempar dadu Kurawa. Dengan menggunakan keahlian bermain dadu, ia berhasil mengalahkan para Pandawa. Sedikit demi sedikit harta benda, istana Indraprastha bahkan kemerdekaan para Pandawa dan istri mereka, Duparti jatuh ke tangan Duryodhana. Mendengar Drupadi dipermalukan di depan umum, Gandhari ibu para Kurawa muncul, membatalkan semuanya. Para Pandawa pun pulang dan mendapatkan kemerdekaan mereka kembali. Karena kecewa, Duryodhana mendesak ayahnya, Destrarata, supaya mengizinkannya untuk memenangkan Pandawa sekali lagi. Destrarata yang lemah tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu. Maka permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali. Untuk kedua kalinya pihak Pandawa kalah di tangan Sangkuni. Sebagai hukuman, mereka harus menjalani hidup selama 12 tahun di dalam hutan dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri. Jika penyamaran mereka sampai terbongkar, mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan, dan begitulah seterusnya. Pada serial Mahabharata, permainan dadu hanya dilakukan sekali. Hal ini tentu berbeda dengan cerita aslinya, namun intinya tetap sama. Setelah masa hukuman selama 13 tahun berakhir, para Pandawa kembali untuk mengambil kembali negeri mereka dari tangan Kurawa. Namun pihak Kurawa menolak dan mengembalikan kerajaan Indraprastha dengan alasan penyamaran para Pandawa di kerajaan Wirata telah terbongkar. Berbagai usaha damai diperjuangkan pihak Pandawa, namun semuanya mengalami kegagalan. Perang pun menjadi pilihan selanjutnya. Pertempuran besar di Kurukshetra antara pihak Pandawa melawan Kurawa dengan sekutu masing-masing akhirnya meletus. Perang yang juga terkenal dengan sebutan Bharatayuddha ini berlangsung selama 18 hari, di mana Sangkuni tewas pada hari terakhir. Menurut versi buku Mahabharata bagian ke-8 atau Salya Parwa, Sangkuni tewas di tangan Sadewa, yaitu Pandawa nomor 5. Pertempuran habis-habisan antara keduanya terjadi pada hari ke-18
Dengan penuh perjuangan, Sadewa akhirnya berhasil memenggal kepala Sangkuni. Riwayat tokoh licik itu pun berakhir. Namun ada sebuah versi cerita yang menyebutkan bahwa Sadewalah yang kali pertama berhadapan dengannya. Rupanya Sangkuni meski sudah tua merupakan lawan yang tangguh. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Bima meminta Sadewa agar ia diperkenankan untuk melanjutkan pergulatannya. Bima menguliti Sangkuni dan membiarkannya sekarat. Ia baru mati ketika tubuhnya disandingkan dengan Duryodhana yang sama-sama sekarat. Kembali ke kisah Karna. Karna merupakan tokoh yang memegang peranan penting dalam wira cerita Mahabharata. Karna merupakan pendukung utama pihak Kurawa dalam perang besar melawan Pandawa. Padahal sesungguhnya Karna merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Dalam bagian akhir perang tersebut, Karna diangkat sebagai panglima pihak Kurawa, di mana ia akhirnya gugur di tangan Arjuna. Karna merupakan sosok pahlawan yang memiliki sifat kompleks. Meskipun berada di pihak antagonis, namun ia terkenal sebagai menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria. Sifatnya angkuh, sombong, suka membanggakan diri, namun juga seorang dermawan yang murah hati kepada siapa saja, terutama fakir miskin dan kaum Brahmana. Kesaktiannya yang luar biasa membuat namanya terkenal sepanjang masa dan disebut dengan penuh penghormatan. Seperti yang dikisahkan dalam cerita sebelumnya, seorang putri bernama Kunti yang berada pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta tamu ayahnya, bernama Resi Duarsa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian, semacam mantra yang dapat digunakan untuk memanggil dewa dan mendapat anugerah seorang putra dari dewa tersebut. Pada keesokan harinya, Kunti mencoba mantra tersebut sambil memandang matahari terbit. Akibatnya dewa penguasa matahari yaitu Dewa Surya pun muncul dan siap memberikan seorang putra. Kunti yang ketakutan menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan mantra itu saja. Surya menyatakan dengan tegas bahwa mantra tersebut bukanlah mainan. Dengan sabda sang dewa, Kunti pun mengandung. Namun Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Surya lalu kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali keperawanan Kunti. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang putra Surya yang ia beri nama Karna di sungai Aswa dengan sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai akhirnya ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta di kerajaan Kuru atau kerajaan Hastinapura. Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya. Karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting dan kalung pemberian Dewa Surya. Karena diasuh dan dibesarkan dalam keluarga Adirata, sehingga ia dikenal dengan julukan Suta Putra atau anak kusir. Julukan lainnya yang juga terkenal adalah Radea, yang bermakna anak Rada, istri Adirata. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, Karna justru berkeinginan menjadi seorang perwira kerajaan. Karena kecil lebih tertarik belajar ilmu perang, khususnya dalam keterampilan memanah daripada meneruskan tradisi keluarganya, menjadi kusir kereta raja. Karena bukan dari kasta kesatria, banyak orang yang mencemooh Karna keinginan yang besar ingin menjadi perwira. Pada zaman tersebut, seorang ksatria sudra dilarang untuk menjadi prajurit atau perwira, karena itu hanya untuk menjadi ksatria saja. Atas saran Bhisma, Karna pun berpetualang untuk mendalami ilmu perang. Karna mencoba mendaftar ke perguruan Resi Drona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Kurawa. Akan tetapi Drona menolak menjadikan Karna sebagai murid, karena ia hanya sudi mengajar kaum ksatria saja. Karna yang sudah bertekad bulat memutuskan untuk mencari guru lain, dan ia pun menyamar menjadi kaum Brahmana agar mendapatkan pendidikan dari para Surama.
Parasurama adalah guru dari Bhisma dan guru Drona. Jadi, karena mendapatkan guru yang lebih baik dari Drona, malangnya ia ketahuan berbohong. Lalu ia dikutuk oleh Parasurama agar ilmu yang diajarkannya tidak berguna lagi untuk Karna. Karena ketika dewasa sudah menguasai ilmu memanah dengan sempurna. Ketika tiba waktunya, Drona mempertunjukkan hasil pendidikan para Pandawa dan Kurawa di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna, Pandawa nomor 3 adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Resi Krepa selaku pendeta istana meminta Karna supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana atau Kurawa tertua maju membela Karna. Menurutnya, keberanian dan kehebatan tidak harus dimiliki oleh kaum ksatria saja. Namun apabila peraturan mengharuskan demikian, Duryodhana memiliki jalan keluar. Ia mendesak ayahnya, yaitu Raja Hastinapura, supaya mengangkat Karna sebagai raja bawahan di Angga. Destaratra yang berhati lemah tidak mampu menolak permintaan putra kesayangannya itu. Maka pada hari itu juga, Karna pun resmi dinobatkan menjadi Raja Angga. Adirata muncul menyambut penobatan Karna. Akibatnya semua orang pun tahu kalau Arna adalah anak Adirata. Melihat hal itu, Bima Pandawa nomor 2 mengejeknya sebagai anak kusir, sehingga ia tidak pantas bertanding melawan Arjuna yang berasal dari kaum bangsawan. Sekali lagi Duryodhana tampil membela Karna. Suasana semakin tegang dan memanas. Namun tidak seorang pun yang menyadari kalau Kunti jatuh pingsan di bangkunya setelah melihat kehadiran Karna. Kunti langsung mengenalinya sebagai putra sulung yang pernah ia buang dari pakaian perang dan perhiasan pemberian surya yang melekat di tubuh Karna. Suasana yang menegangkan itu diredakan oleh terbenamnya matahari. Destaratra membubarkan acara tersebut sehingga pertandingan antara Karna dan Arjuna dihentikan. Drupadi adalah putri dari kerajaan Pancala yang kecantikannya membuat banyak raja dan pangeran datang untuk melamar termasuk Duryodhana. Dalam hal ini, Drupada atau Raja Pancala telah mengumumkan sebuah sayembara memanah bagi siapa saja yang ingin memperistri putrinya tersebut. Sayembara tersebut ialah memanah boneka ikan yang berputar di atas arena, namun tidak boleh melihatnya secara langsung, melainkan melalui bayangannya yang terpantul di dalam baskom berisi minyak. Kalau dalam serial Mahabharata, digambarkan dengan tampilan ikan yang melayang di langit, dan untuk membidiknya harus melihat lewat bayangannya yang terpantul di air kolam di bawah ikan tersebut. Akan tetapi jangankan membidik ikan tersebut, mengangkat busur pusaka kerajaan Pancala yang konon milik Dewa Siwa saja, para peserta tidak akan mampu. Karena kemudian maju, dengan penuh rasa hormat ia berhasil mengangkat busur pusaka tersebut dan dengan hampir berhasil dengan tepat mengenai sasaran sayembara. Namun tiba-tiba Drupadi menyatakan keberatan apabila Karna memenangkan sayembara, karena dirinya tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Karna sakit hati mendengarnya. Ia menyebut Drupadi sebagai wanita sombong dan pasti menjadi perawan tua karena tidak ada lagi peserta yang mampu memenangkan sayembara sulit tersebut selain dirinya. Ucapan Karna membuat Drupada merasa khawatir. Raja Pancala itu pun membuka pendaftaran baru untuk siapa saja yang ingin menikahi Drupadi tanpa harus berasal dari golongan ksatria. Arjuna yang saat itu sedang menyamar sebagai Brahmana maju mendaftarkan diri. Sayembara tersebut akhirnya berhasil dimenangkan olehnya. Arjuna kemudian mempersembahkan Drupadi kepada ibunya sebagai oleh-oleh terbaik. Tanpa melihat yang sebenarnya, Kunti langsung memerintahkan supaya oleh-oleh tersebut dibagi berlima. Akibatnya kelima Pandawa pun bersama-sama menikahi Drupadi sebagai istri mereka demi melaksanakan amanat sang ibu. Beberapa waktu kemudian,
para Pandawa berhasil membangun sebuah kerajaan indah bernama Indrapastra yang membuat pihak Kurawa merasa iri. Melalui permainan dadu yang sangat licik, mereka berhasil merebut Indrapastra dari tangan Pandawa, termasuk kemerdekaan kelima bersaudara itu. Pada puncaknya, Yudhistira, Pandawa tertua, dipaksa mempertaruhkan Drupadi demi melanjutkan permainan. Drupadi akhirnya jatuh pula ke tangan Kurawa. Duryodhana kemudian menyuruh Dursasana untuk menyeret Drupadi dari kamarnya. Drupadi pun dijambak dan diseret oleh Kurawa nomor 2 itu menuju ke ruang permainan. Karena yang masih menyimpan sakit hati kepada Drupadi, mengumumkan bahwa seorang wanita yang bersuami 5 tidak pantas disebut sebagai istri, melainkan pelacur. Mendengar penghinaan Karna, Arjuna bersumpah kelak akan membunuhnya. Duryodhana pun memerintahkan Dursasana agar menelanjangi Drupadi di depan umum. Namun berkat pertolongan rahasia dari Basudewa Kresna, Drupadi berhasil diselamatkan dan tidak bisa ditelanjangi. Setelah masa hukuman atas kekalahan dalam permainan dadu terakhir, para Pandawa pun muncul kembali dan mendapatkan hak mereka atas kerajaan Indraprastha. Pihak Kurawa menolak dan memaksa Pandawa merebutnya dengan jalan perang. Pandawa pun mengirim Kresna sebagai duta menuju Hastinapura. Dalam kesempatan itu, Kresna menemui Karna dan mengajaknya berbicara empat mata. Ia menjelaskan bahwa Karna dan para Pandawa sebenarnya adalah saudara seibu. Apabila Karna bergabung dengan Pandawa, tentu Yudhistira akan merelakan tata Hastinapura untuknya. Karna sangat terkejut mendengar jati dirinya terungkap. Ia menghadapi dilema yang sangat besar. Dengan penuh pertimbangan, ia memutuskan tetap pada pendiriannya, yaitu membela Kurawa. Ia tidak mau meninggalkan Duryodhana yang telah memberinya kedudukan, harga diri dan perlindungan saat dihina para Pandawa dahulu. Rayuan Kresna tidak mampu meluluhkan sumpah setia Karna terhadap Duryodhana yang dianggapnya sebagai saudara sejati. Setelah pertemuan dengan Kresna, keesokan harinya Karna bertemu dengan Kunti. Kunti menemui putra sulungnya itu saat bersembahyang di tepi sungai. Ia merayu Karna supaya mau memanggilnya ibu dan sudi bergabung dengan para Pandawa. Karna kembali bersikap tegas. Ia sangat menyesalkan keputusan Kunti yang dulu membuangnya, sehingga kini ia harus berhadapan dengan adik-adiknya sendiri sebagai musuh. Ia menolak bergabung dengan pihak Pandawa dan tetap menganggap Radha sebagai ibu sejatinya. Meskipun demikian, Karna tetap menghibur kekecewaan Kunti. Ia bersumpah dalam perang kelak, ia tidak akan membunuh para Pandawa kecuali Arjuna. Karna berjanji tidak akan membunuh Pandawa yang lain karena dia hanya akan membunuh Arjuna. Dan ibu akan tetap memiliki 5 orang putra. Apakah aku adalah Arjuna yang tetap hidup nantinya? Karna mengatakan hal itu karena dia sadar, selama Arjuna ada dalam perlindungan Krishna, maka Arjuna tidak akan mampu dikalahkan. Perang besar antara kedua pihak tersebut akhirnya meletus. Pihak Kurawa memilih Bhisma, bangsawan senior Hastinapura, sebagai panglima mereka. Terjadi pertengkaran di mana Bhisma menolak Karna berada di dalam pasukannya, dengan alasan Karna terlalu sombong dan suka meremehkan kekuatan Pandawa. Sebaliknya, Karna pun bersumpah tidak sudi ikut berperang apabila pasukan Kurawa masih dipimpin oleh Bhisma. Bhisma akhirnya roboh pada pertempuran hari ke-10. Tokoh tua itu berbaring di atas ratusan panah yang menembus tubuhnya. Karena muncul melupakan semua dendam untuk menyampaikan rasa prihatin. Bhisma yang mengaku bahwa ia hanya pura-pura mengusir Karna supaya tidak bertempur melawan Pandawa. Bhisma mengetahui jati diri Karna sebagai kakak para Pandawa setelah diberitahu oleh Narada. Seperti halnya Kresna dan Kunti, Bhisma juga menyarankan supaya Karna bergabung dengan para Pandawa. Namun sekali lagi Karna menolak saran tersebut. Riwayat lain menyebutkan bahwa Bhisma menolak kehadiran Karna dengan alasan karena pernah menghina gurunya Parasurdama dan juga menghina seorang perempuan yaitu Drupadi. Bhisma tidak mau ada orang yang pernah menghina gurunya berada di bawah komandonya. Oleh karena itu, Karna baru bergabung dengan perang Baratayuda
ketika Bhisma sudah terpana dan di hari ke-11. Kehadiran Karna sejak hari ke-11 segera membangkitkan semangat pihak Kurawa. Ia menyarankan agar Duryodhana memilih Drona sebagai pengganti Bhisma, dengan alasan Drona merupakan guru sebagian besar sekutu Kurawa. Dengan terpilihnya Drona, maka persaingan antara para pendukung Kurawa memperebutkan jabatan Panglima dapat dihindari. Karna tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Di hari ke-13, Abhimanyu anak Arjuna berhasil menerobos strategi Cakrawuya yang digelar oleh Drona. Sejak dalam kandungan, Abhimanyu sudah tahu cara menerobos strategi militer itu karena Krishna menceritakan strategi perang kepada adiknya Subdana, istri Arjuna. Sayangnya karena ibunya tertidur saat cerita itu, maka Abhimanyu hanya tahu cara menerobosnya saja, belum soal cara keluar dari strategi itu. Yang tahu cara melumpuhkannya hanyalah Arjuna dan Krishna. Sayangnya saat itu Arjuna dan Krishna terpancing untuk berperang di tempat yang berbeda. Abhimanyu berperang sendirian dengan gagah berani. Melihat hal itu, Duryodhana dan Karna memutuskan untuk melemahkan Abhimanyu dengan cara membokongnya. Karena memanah busur dari kereta Abhimanyu hingga busur dan kereta Abhimanyu hancur, sehingga Abhimanyu pun bertarung dengan tangan kosong saja. Maka Jayadana Raja Sindhu berhasil membunuh Abhimanyu setelah Abhimanyu jadi berbulan-bulanan tentara Kurawa. Mendengar hal itu, Arjuna bersumpah untuk membunuh Jayadarta esok hari sebelum matahari terbenam. Dan jika hal itu tidak terjadi, maka Arjuna hendak membakar diri bersama mayat anaknya. Di hari ke-14, Krishna menggunakan cakra untuk membuat matahari gelap gulita. Para Kurawa bergembira karena Arjuna akan membakar diri. Jayarda pun keluar dari persembunyiannya, dan di saat itulah Arjuna menarik tali busur dan memanah dengan tepat kepala Jayadrata. Setelah itu Krishna menarik cakranya hingga matahari pun bersinar lagi. Tapi pertempuran hari ke-14 berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Setelah matahari terbenam, pertempuran masih berlangsung. Gatotkaca, anak Bima yang setengah raksasa, mengobrak-abrik pasukan Kurawa. Semakin gelap kekuatan Gatotkaca semakin bertambah. Drona pun mengalami luka-luka karena pertempuran dengan Gatotkaca. Melihat hal itu, Duryodhana dan Karna pun tampil membendung serangan Gatotkaca. Duryodhana juga menderita luka parah akibat serangan Gatotkaca. Dalam serial Mahabharata terbaru, saat itu Gatotkaca berubah menjadi raksasa yang sangat besar, dan Duryodhana berada di genggaman tangannya. Karena semakin terdesak, Duryodhana meminta Karna untuk menggunakan segala macam cara. Ia akhirnya mendesak Karna supaya menggunakan pusaka Vasavi Sakti atau kontak untuk membunuh Gatotkaca. Akhirnya Karna mengeluarkan panah sakti pemberian Dewa Indra, Vasavi Sakti. Dengan senjata itu Gatotkaca pun gugur. Meskipun gugurnya Gatotkaca merugikan kekuatan Pandawa, tapi Krishna tahu bahwa karena sudah kehilangan senjata paling ampuhnya, sehingga Arjuna tidak akan pernah kalah dari Karna. Sesuai janji Indra, Vasavi Sakti pun musnah hanya dalam sekali penggunaan. Krishna selaku penasihat pihak Pandawa merasa senang karena ia mengetahui kalau selama ini Karna mempersiapkan Vasavi Sakti untuk membunuh Arjuna. Setelah Drona gugur pada hari ke-15, Duryodhana menunjuk Karna sebagai panglima yang baru. Karna maju perang dengan Raja Salya, raja dari kerajaan Madra, sebagai kusir keretanya, dengan harapan bisa mengimbangi Arjuna yang dikusiri Krishna. Salya sendiri sakit hati karena merasa direndahkan oleh Karna. Sambil mengemudikan kereta, ia gencar memuji-muji kesaktian Arjuna untuk menakut-nakuti Karna. Pada hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa. Namun tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Ketika mengalahkan Bima, dia mengatakan, "Kau adalah adikku, usiamu lebih muda dari aku.
maka aku tak akan membunuhmu. Dia juga mengalahkan Yudhistira dan dia mengatakan, tampaknya kau telah melupakan apa yang telah diajarkan oleh guru-gurumu. Pergilah belajar lebih kelas lagi, dan jika kau siap, kembalilah bertarung denganku. Demikian pula dia mengalahkan Nakula dan Sadewa, tapi sesuai janjinya kepada Kunti, dia tidak membunuh seorang pun dari Pandawa kecuali Arjuna. Karena kemudian meminta kusirnya Raja Salya untuk mencari Arjuna. Setelah melihat Arjuna karena melepaskan panah saktinya. Tapi Krishna menyelamatkan nyawa Arjuna dengan membuat kereta kuda Arjuna ambles beberapa senti ke dalam tanah, sehingga anak panah tidak mengenai kepala Arjuna. Mengetahui diserang Karna, Arjuna membalas dengan ratusan panah yang dirontarkan oleh Karna dengan anak-anak panah yang dilepaskannya juga, sehingga Arjuna pun menghabiskan anak panahnya. Karna bertanding melawan Arjuna, keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Pada hari ke-17 perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidikan menggunakan panah Pasupati, salah satu roda keretanya terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Karna tidak peduli, ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya. Namun kutukan kedua juga menjadi kenyataan. Karena tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari para Surama. Karena meminta Arjuna untuk menahan diri sementara, ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berjalan normal. Pada saat itulah Krishna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna karena ini adalah kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu, karena saat itu Karna sedang lengah dan berada di bawah. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa Karna sebelumnya juga berlaku curang karena ikut mengeroyok Abhimanyu sampai mati pada hari ke-13. Teringat pada kematian putranya yang tragis tersebut, Arjuna pun melepaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas seketika. Di dalam perang setiap ada yang gugur, keluarga Pandawa menyelenggarakan Tarpavidi, sebuah ritual untuk menghormati diri yang gugur. Ketika Karna gugur, Kunti pun meminta pelaksanaan ritual tersebut. Mendengar permintaan ibu Kunti, orang-orang pun memprotes. Maka Kunti menceritakan kepada halayak bahwa Karna adalah benar-benar anak kandungnya darinya, dan menceritakan proses kejadian yang melahirkan Karna itu. Mengetahui bahwa Karna adalah saudara kandung, maka para Pandawa meratapi diri bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap saudara sendiri. Sementara Yudhistira meluapkan amarah kepada ibu Kunti dan semua wanita yang tidak dapat menyimpan rahasia. Atas permintaan Karna sebelum meninggalnya, ritual pembakaran jenazah Karna dipimpin langsung oleh Krishna. Dan sepanjang sejarah Mahabharata, hanya Karna lah yang mendapat kehormatan seperti ini. Krishna yang merupakan avatar dari Wisnu melupakan penghormatan kepada seorang Karna. Dan setelah itu, Krishna datang kepada Gandhari, ibu para Kurawa, memberikan bahwa Karna sudah gugur. Hal ini berarti semacam sinyal bahwa Kurawa pun akan musnah karena tidak ada lagi kekuatan yang dapat membentang para Pandawa. Mengetahui hal itu, Gandhari mengutuki Krishna bahwa jika keluarganya binasa karena kejadian seperti itu, maka keluarga Krishna pun akan mengalami hal yang sama. Hal ini ditegaskan Gandhari karena sebenarnya Krishna adalah satu-satunya pihak yang dapat menghindarkan perang saudara itu. Namun Krishna tidak dapat mau berbuat demikian. Sepanjang hidupnya Karna menikah dengan 2 orang putri, yaitu Fusali dan Supriya. Dari 2 istri itu Karna mempunyai 9 orang putra, yaitu Vrisasena, Sudaman, Satrujayan, Pripata, Suhena, Satyesaya, Sitasena, Susama alias Brasena, dan Vrisasektu. Mahabharata bagian akhir akhirnya mengisahkan perjalanan Yudhistira naik ke surga. Di tempat yang serta indah itu ia merasa kecewa karena yang dijumpainya justru arwah para Kurawa, bukan adik-adiknya.
Ia kemudian diantar para kingkara untuk menemui keempat Pandawa yang sedang mengalami penyiksaan di neraka. Di tempat mengerikan itu, ia menjumpai arwah keempat adiknya sedang disiksa bersama para pahlawan besar lainnya. Misalnya, Karna, Destrayumna, Abimanyu, Yakti, dan lainnya. Meskipun demikian, Yudhistira memilih berada di neraka daripada harus kembali ke surga. Tiba-tiba keadaan pun berbalik. Yudhistira dan para pahlawan tersebut kemudian dimasukkan oleh ke dalam surga dan oleh para dewa, sedangkan para penjahat, yaitu Kurawa, masuk ke dalam neraka. Rupanya penyiksaan tersebut hanya bersifat sementara. Selain untuk menguji keteguhan hati Yudhistira, juga untuk membersihkan dosa-dosa para pahlawan semasa hidup di dunia dulu. Dengan demikian, meskipun sewaktu di dunia karena hidup bersama para Kurawa, namun ketika berada di akhirat arwahnya berkumpul dengan para Pandawa. Sekian cerita tentang Kunti dan para Pandawa. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.